Untuk persiapan. Konsumsi asam folat memang dibutuhkan oleh ibu hamil. Tapi benarkah asam folat? Untuk persiapan. Konsumsi asam folat memang dibutuhkan oleh ibu hamil. Tapi benarkah asam folat? Untuk persiapan. Konsumsi asam folat memang dibutuhkan oleh ibu hamil. Tapi benarkah asam folat juga berguna untuk mempermudah kehamilan? Asam folat itu banyak kegunaannya, mulai dari sel darah merah, terus nanti untuk persiapan kehamilan, juga untuk fungsi-fungsi yang lain. Siapa yang suka tiram atau kerang? Nah, ini bisa juga untuk Makan tiram agar pipi kencang dan elastis. karena banyak mengandung zinc dan juga vitamin C, sehingga dia bisa membantu untuk pertumbuhan dari elastin yang ada di kulit. Di USG ternyata dari usia kehamilannya kantongnya sudah 6 minggu. Baru nikah 1 bulan tapi sudah hamil 1,5 bulan. Bagaimana penjelasan medisnya? 2016 ya. Ini perkiraan lahirnya jadi berarti perkiraan lahirnya kurang lebih. Bersama Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro di Dr. Oz Indonesia. kehamilan bagi pasangan yang baru menikah tentu merupakan suatu kabar yang menggembirakan. Namun apa yang terjadi apabila usia kehamilan lebih lama dibandingkan usia pernikahan? Bagi pasangan yang baru saja menikah, kehamilan adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Namun bagaimana jika usia kehamilan ternyata lebih tua dari usia pernikahan? Tak jarang hal tersebut justru menjadi pembicaraan orang yang menjurus ke fitnah. Tapi tahukah Anda, sebenarnya hal tersebut bisa dijelaskan secara medis. Dan saat ini sudah hadir di studio bersama kita adalah Angel Cibi. Apa kabar? Kabarnya istimewa. Oh, sesuai dengan Cibi-Cibi. Iya, tetap dong. Tetap. Dan juga Dokter Sita. Apa kabar Dokter Sita? Tadi seperti yang kita sudah saksikan nih sama-sama ya kan, usia kehamilan sudah masuk 1,5 bulan. Padahal usia pernikahannya baru 1 bulan. Wah. Ada apa yang terjadi? Oh, Pasti itu hamil duluan, dokter. pasti hamil duluan? Iya. Emang kamu nggak curiga gitu? Kan bisa aja kalau dari awal nikah. Belum ya? Harusnya 1 bulan dong Harus paling 1 lama. bulan. Gimana kalau menurut penonton di studio nih? Apa yang terjadi? Hamil duluan? Oh, kalau menurut Dokter Sita nih gimana nih? Secara medis, apakah mungkin usia pernikahan baru 1 bulan, tapi lambat laun di kemudian hari ternyata baru ketahuan usia kehamilannya ternyata lebih tua dibandingkan usia pernikahannya? Ya, jadi yang sering salah persepsi itu kalau dari masyarakat umum biasanya menghitung usia kehamilan tuh dari usia menikah, atau yang dari usia hubungan. Nah, gitu. harusnya. Padahal itu nggak tepat. Nah, kita selalu menghitung usia hamil itu dari usia mens terakhir. Jadi yang harus diingat adalah hari pertama, head terakhir. HPHT itu HPHT ya. Jadi hitung-hitungannya nggak ada teorinya bahwa kita kalau hubungannya tanggal 20 dihitungnya hamilnya berapa hari dari hubungan tuh nggak ada. Jadi kita bisa menghitung siklus seorang wanita dia hamil itu adalah dari head, siklus head. Nah karena itu seorang wanita harus selalu tahu kapan dia head. Gitu ya. Caranya gimana, Dok, hitungnya? Hitungnya? Hitungnya, Nah, iya. jadi kemarin Angel nikahnya tanggal berapa? Aku tanggal Angel? 15. Tanggal 15. November. Terus mens terakhirnya? Mens terakhirnya tuh tanggal 1. Tanggal 1 Iya, ya. 1 November. Oke, tanggal 1 atau awal head ya. Jadi di sini bisa ada tabel ya. Kita nanti mau kasih simulasi aja sebenarnya ya. Nah, Bagaimana cara perhitungannya? cara yang penghitungannya tepatnya? kalau tanggal head itu berbeda dengan tanggal nikah Nah. gitu ya. Jadi kalau di sini tabelnya kita bikin nikahnya sekitar tanggal 20 ya. Di tanggal 20 dia pernikahan. Lalu si perempuan dia ternyata headnya tanggal 8. Nah, lalu setelah nikah nih tanggal 20, 1 bulan kemudian terlambat head, tes pack positif. Terus periksa ke dokter.
di USG ya. Di USG ternyata dari usia kehamilannya kantongnya sudah 6 minggu gitu. Padahal kalau kita hitung dari tanggal menikahnya kok baru 1 bulan, Satu pas bulan. 30 hari itu udah heboh biasanya. Iya, Iya. terus keluarga udah bisa ribut mulai dari sendiri tuh. suami, mertua, ya kan, nanti terus belum orang tua, belum Apa yang saudara-saudara. terjadi Kenapa? gitu? Nah, di sini yang kesalahan persepsinya adalah jangan pernah menghitung usia hamil itu dari pernikahan. Tetap yang kita jadi patokan di sini nih usia mens pertama. Nah, Gitu ya. secara Jadi, medis secara medis siklus wanita itu tetap dihitungnya di usia head. Nah, walaupun nanti masa suburnya kan di pertengahan head. Nah, tapi kan masa subur setiap wanita tidak sama. pasti, ya Tidak tidak pasti. sama dan tidak pasti. Jadi nggak bisa kita hitung dari hitungan masa suburnya. Jadi patokannya tetap nanti dari usia head ini, lalu kita hitung mulai kapan sampai dia Sampai tes-tesnya dia positif. tes-tes Disitulah positif, nanti dia lalu usia hamilnya. dihitung. Jadi jangan khawatir kalau Anda menikah setelah head, ya menikah head dulu bersih, baru nikah. Ya. Nah itu kalau memang dia hitungannya masih di dalam rentang head yang terakhir itu di bawah 1 bulan, itu masih terjadinya setelah pernikahan, kehamilannya. Tenang aja, Ya. tetap. Jadi tetap Tetap. 2 minggu gitu Ya. ya. Kalau 2 bulan dok? Kalau udah 2 bulan atau 3 bulan ya saya rasa itu memang bukan di masa itu dia kehamilannya terjadinya. tetap harus Gitu ya. ada rentan waktu yang haid terakhirnya itu. Iya. Oh, Terus oke. dok, kalau misalnya kita udah tahu nih kita positif, terus bisa ngitung nggak sih kapan lahirnya kira-kira bisa. persiapan dok? Nanti ada hitung-hitungannya ya. Oh, iya. Nah, biasanya kan penasaran kapan nih kira-kira bayinya lahir ya, mau beli-beli belanja Iya. atau nyiapin ya. Persiapan dong, Jadi persiapan mungkin saya bisa kelahiran. hitungin sedikit ya. Jadi ada 3 parameternya yang dihitung. Yang satu adalah tanggal. Ini dari haid terakhir ya. Tetap ya. Tanggal ditambah 7, tambah 7, ya kan? Lalu bulan di -3, lalu tahun +1. Ya, Nah, jadi hitungannya ini begitu ya. parameternya. Jadi kalau tadi nih tanggalnya nih, Tanggal head haid terakhir 8. tanggal 8. Jadi 8 tambah 7. 15. 7 ya, sama dengan 15. Lalu bulan Bulan dikurangi November. 3. 11 kurang 3. 8 ya. 8. Agustus Masih ya. 8 dok. Jadi bulan ini 11 dikurang Kurang 3, tiga, jadi bulan 8. 8. Nah, Bulan tahunnya Agustus ya. 2015 Tambah ditambah 1, 1 2016. 2016 Nah, ya. ini perkiraan lahirnya jadi berarti perkiraan lahirnya kurang lebih 15 Agustus Agustus 2016 gitu. Oh iya, kalau misalnya mau cepat, mungkin kalau udah nggak ada masalah nih. Aku pernah baca biar cepat hamil itu bener nggak sih dok? Kalau misalnya makan yang banyak mengandung asam folatnya? Ya sebenarnya kalau asam folat sendiri dia bukan yang membuat kehamilan jadi Nah. mudah. Sebelum dijelaskan lebih lanjut nih sama dokter Sita, tahan dulu ya dok, karena sebentar lagi kita akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Os. Indonesia. Tetapi ada baiknya nggak cuma hubungan di masa Bagaimanakah cara menghitung masa subur? Sesaat lagi. 2-3 hari ya. Jadi kalau jarak 2 hari ya tanggal 10 bulan. Kalau nggak sempet ya tanggal 11 untuk persiapan. Konsumsi asam folat memang dibutuhkan oleh ibu hamil. Tapi benarkah asam folat Terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Os Indonesia nih pemirsa. Kalau tadi Angel sempat nanya nih sama Dokter Sita, asam folat tuh bisa bikin subur nggak sih? Ya, Bisa cepet hamil. Cepet hamil nggak sih? Nah, menurut Dokter Sita secara medis bagaimana nih? Ya sebenarnya kalau asam folat sendiri dia bukan jadi faktor yang menyebabkan cepat hamil ya, tetapi nanti asam folat itu menjadi salah satu faktor penting untuk persiapan hamil gitu. Jadi memang kita sarankan kepada pasangan yang mau memiliki buah hati untuk perempuannya untuk segera mengkonsumsi asam folat.
Itu tujuannya adalah pada saat mulai terciptanya suatu kehamilan, terbentuknya kehamilan, dia tidak kekurangan asam folat babynya gitu. Jadi ya. terhindar dari mungkin dari defisiensi asam folat yang bisa menyebabkan gangguan pada janin gitu ya. Gitu. Terutama pada neural tubnya biasanya ada kesacatan di daerah situ ya. Tapi asam folat juga bagus nih ya Dokter Sita ya untuk sel darah merah dari ibunya. Ya, jadi memang asam folat itu banyak kegunaannya, mulai dari sel darah merah, terus nanti untuk persiapan kehamilan, juga untuk fungsi-fungsi yang lain karena dia termasuk mikronutrien yang penting. Gitu. Yang memang dibutuhkan tubuh. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya rutin dikonsumsi oleh seorang perempuan ya. Tapi ya itu dia bukan yang memudahkan untuk hamil sebenarnya, untuk persiapan hamil. Nah, perencanaan kehamilan yang baik itu faktor yang pengaruh itu apa aja sih sebenarnya untuk agar dia bisa cepat atau mungkin lambat gitu untuk mendapatkan kehamilan? Ya, seperti tadi yang pertama saya jelaskan, ada baiknya screening dulu ya, kesehatan secara keseluruhan ya. Tetap yang utama adalah ada baiknya seorang pasangan itu hubungannya teratur. Kalau bisa jaraknya 2-3 hari, selalu rutin setelah yang disebut bersih teratur tuh harus rutin terus. rutin. Ini seandainya tadi Angel, kita bikin simulasi aja yang lebih mudah ya. Biasanya kan siklusnya 28 hari nih yang normal, ya kan? Siklus teratur 28 hari. Nah, jadi kalau seorang perempuan siklusnya 28 hari, nah dia nanti masa suburnya itu di hari ke-14 plus minus 3 hari, ya. Jadi maju ke sini sama ke sini plus 3 hari. Ini jadi plus mungkin sekitar 3 tanggal hari. 11 Jadi dari tanggal 11 ya kan? 12 14, 15, 16, 17. Ya, benar ya. Jadi di masa ini adalah yang disebut masa subur. Karena penghitungan masa subur itu adalah hitung mundur. Jadi dari head dia mundur 14 hari. 14 hari. Nah, ke depannya kita prediksi. Nah, prediksi itu kan kadang bisa meleset, bisa pas. Jadi kita kasih plus minus 2 hari, ya kan, 3 hari ya. Karena itu juga menghitung masa umurnya telur itu oosit di dalam rahim, begitu dia ovulasi dia bisa bertahan sekitar 2-3 hari. Untuk menunggu dibuahi oleh sperma. Lalu sperma sendiri setelah dia masuk dia bisa hidup 24 jam ya. Jadi teorinya seperti itu. Tetapi ada baiknya nggak cuma hubungan di masa ini. Jadi kalau setiap bulan berdarahnya headnya berapa hari? lama haid. Kalau Bisa 5 hari? 5 hari, tapi biasa masih ada sisa-sisanya sampai 7 hari. Sampai 7 hari ada flek-flek. Iya, 7 atau Jadi 8 kalau lah. tanggal 1 ya ini head ya. Ya. Terus head ya sampai tanggal 7. Ya, 7 hari misalnya. udah bersih. Biasanya kan normalnya kan tanggal 7 udah bersih ya. Atau kadang ada yang cuma 5 hari. Nah, berarti mulai hubungan begitu bersih hubungan nih. Tanggal 8 udah boleh asal udah bersih ya. Jangan kalau masih ada darah headnya. Jadi di sini Anda boleh hubungan ya kan 2-3 hari ya. Jadi kalau jarak 2 hari ya tanggal 10 hubungan. Kalau nggak sempet ya tanggal 11. Gitu ya. Nah, terus nanti kalau rutin kan berarti tanggal 12 harusnya hubungan. Ya kan nggak sempet nanti maju ke tanggal 13. Atau enggak nanti pas tanggal 14, nanti pas tanggal 16, terus sampai kapan? Sampai head lagi. Oke. Gitu ya. Jadi berarti Atau belum. sampai terjadi perbuahan. Nah, berarti kalau nanti Anda terus hubungan terus kok sudah kelewat nih tanggal 28 belum head lagi. Itulah waktunya tes pack Itu gitu ya. harus Jadi nanti periksa. kalau sudah ini kan hubungan terus nih. Berarti Terus harus ya. kamu masukin jadwal tuh, Angel. Ya, Nanti bikin tanggalan Bikin bulat-bulat ya. Ya, Khusus jadi ya. ini kan kalau ini baru tepat ya harusnya. Jadi biasanya telatlah dulu ya, telat seminggu. Nah, Anda belum head, Anda tes pack. Jadi jaraknya nggak harus 2 hari ya, bisa 2-3 hari. Jadi seminggu minimal 2 kali. Kalau misalnya ini kan yang teratur nih 28 hari. Bagaimana dengan siklusnya yang tidak teratur? Nah, kalau siklusnya nggak teratur ini yang kita agak sebenarnya lebih sedikit sulit untuk menghitungnya ya. Jadi biasanya kita pakai rata-rata 6 bulan dulu dicatat. Ya, dalam 6 bulan mungkin bulan ini siklus 28, bulan depan siklusnya 30, bulan depannya lagi siklus 26, bulan maju depannya lagi. mundur nih. Nah, jadi rata-rata dalam 6 bulan kita cari kapan siklus terpanjang, kapan siklus terpendek. Ya. Jadi nanti siklus terpanjangnya itu akan dikurangi 11, siklus terpendeknya akan dikurangi 18 ya. Oh, itulah Jadi, masa suburnya. iya. Tadi kan saya bilang kalau memang siklus terpanjangnya kira-kira berapa? Bisa 34 ya. Jadi 34 ya kan? 34 Kurang dikurangin 11. Berapa ini? 23.
23 ya. Ya. Terus nanti siklus terpendeknya dikurangi 18. Mungkin siklus terpendek 28 atau 26. Ya kan? 28 kurangin 18, 10. Jadi masa suburnya adalah mulai dari hari ke-10 sampai hari ke-23. Jadinya lebih panjang nih. Lebih panjang karena kan dia memang tidak teratur. Nah, tapi di rentang inilah yang kemungkinan dia bisa jatuh subur di salah satu harinya. Itu ya. Jadi kalau kita cari nanti dia lebih panjang nih. Jadi kalau sembamanya nanti yang siklus kedepannya ini dia mensnya di tanggal 1 lagi, ya kan? Berarti nanti siklus suburnya mulai dari tanggal 10 kan? Nah, iya. Sampai 10 terus sampai ke tadi 23. Nah, karena Dua minggu. Ya bisa 2 minggu. Bisa di antara itu ya. Bisa di antara itu dia Masa tidak tahu. ovulasinya. Tidak tahu dengan pasti ya. Nah, oleh karena itu paling aman memang Anda hubungannya teratur. Jadi nggak usah mikir sebenarnya kapan subur kapan enggak. Nah, Gitu. yang paling penting juga nih dok, saya yakin untuk menambah stamina juga, untuk mempersiapkan tubuh agar lebih baik juga, tetap harus dijaga nutrisinya. Iya. Nutrisi atau makanannya yang kita konsumsi itu harus diperhatikan supaya bagus untuk tubuh kita. Angel jangan kemana-mana dulu ya, Iya. karena setelah ini masih ada informasi untuk Anda yang ingin hidup sehat, yang jauh dari diabetes. Seperti apa? Tetap di Dokter Os Indonesia. Dari dahi, kemudian ini apa nih? Di sudut luar mata. Perutan ya. Kenali tanda-tanda penuaan dini. Akibatnya karena kulitnya sensitif ya di sekitar mata kita, akibatnya kapiler-kapiler di daerah sana tuh makin mudah terlihatnya. Untuk persiapan Konsumsi asam folat memang dibutuhkan oleh ibu hamil. Tapi benarkah asam folat Kembali lagi di Dokter Os Indonesia. Nah, pemirsa, bagi Anda yang sangat memperhatikan penampilan kulit, pasti tidak mau adanya muncul tanda-tanda penuaan sebelum waktunya. Penuaan dini. Ih, jauh-jauh deh ya. Gimana kalau tentang Anya Dwina? Apa kabarnya? Baik. Jangan ya, kasih lihat ada penuaan dini nggak sih? Kalau gue ntar gituin lagi. Langsung Enggak, cek ya. maksudnya memperhatikan atau melakukan perawatan enggak Oh, gitu? harus dong. Harus Apalagi ya. kan kalau dulu dikasih tau sama ibu-ibu kan, kalau udah usia 35, terus aku perhatiin udah menurun, usia 30 udah mulai. Sekarang kan usia 25 kita juga udah mulai harus memperhatikan ya, mungkin karena gaya hidup, Betul, polusi aduh. yang ada di sekitar kita. Benar. Nah, makanya nih, buat Anda nih pemirsa, ini kita akan memberikan tips nih ya, untuk mencegah penuaan dini. Ayo. Tapi saya mau nanya dulu, mau ngetes Anya ini tahu nggak sih sebenarnya tanda-tanda penuaan dini tuh terjadinya di mana aja? Tapi kamu nggak sendirian. Oh, oke. Saya Berat mau amat. mengadu penonton yang ada di studio. Asik, Siapa yang mau asik. melawan Anya Dwina? Ayo. Angkat tangannya. Siapa yang menjadi teman kontak saya? Siapa kamu boleh dia pilih bebas. Menurutmu lawan yang kamu mampu? nyam. Hei Mbak, kamu Hey. kayaknya tahu nih soal penuaan dini. Sini dong. Nah, 1, 2, 3, betul. Ini buat teman nyontek. Nggak boleh, nggak boleh. Nyontek ya. Harus tahu sendiri. Halo, namanya siapa? Ini pakai mic-nya. Oh pakai iya, mic-nya. Anis, benar. Namanya Anis? Iya. Anis kan masih muda nih. Iya. Tapi tahu nggak sih tanda-tanda penuaan di mana aja? Kira-kira. Nah, saya ada papanya di sini. Nanti Anis sama Anya boleh ditandain. Ini ada wajah nih ya. Wajah ini kalau misalnya kita terkena tanda-tanda kebijaksanaan lebih dini. Bahasanya bagus amat sih. Kebijaksanaan ya. Pada penuaan sebelum waktunya nih ya. Itu di mana aja sih yang muncul? Siapa Dia yang mau kesana tahu nih. di mana aja? Kita mulai dari sekarang. Mulai. Sini. Oke. Sini kali ya. Oke. Mana lagi ya? Mana lagi? Ini bingung nih. Ayo. Penuaan Ada lagi. Sini nggak sih? Udah, Berapa? itu aja. 7, Itu aja. 5. Ini sudah jadi nih ya. Kita kalau punya Anya nih. Apa aja nih Anya nih? Ada dahi Di nih ya. dahi. Dari Terus dahi. Kemudian ini apa nih? Di sudut luar mata. Kerutan ya. Ya, Sudut luar mata. Nih. Terus yang kita daerah apa? mikir tuh, kalau orang kan kalau mikir suka sininya yang kerut tuh. Sama ini apa smiling face, Sama apa smiling line. Nah. Nah, garis senyum ya, garis Oh, oh. senyumnya. Kalau Ani sendiri gimana nih? Di dahi
sama di bawah mata sama Ini dahi ini maksudnya nih ya. Ah. Oke, oh ini bawah mata. Beda Bener nih namanya. lupa loh. Oh, iya, Bawah ya, mata ini juga apa? ya. Bawah mata kenapa? Kerut-kerut juga? iya. Kerut-kerut juga. Kemudian ini apa? Smiling line maksudnya ya? Garis Hmm. senyum juga. Oke, jadi menang yang mana nih? Bener yang mana nih? Susah kalau yang datang bawa supporter. Kalau enggak, Anis pulang sendiri nanti. Iya, benar-benar. Oke, kalau gitu saya ada gambarannya nih. Sebenarnya tanda-tanda penuaan dini yang bisa terjadi pada kita itu di mana saja kah? Ini dia. Nah, yang pertama adalah daerah mata. Munculnya lingkaran hitam di sekitar mata kita. Benar-benar. Nah, jadi pada lingkaran mata hitam ini disebabkan oleh adanya kapiler. Kapiler yang paling banyak menumpuk di daerah mata itu bisa semakin cepat terlihatnya kalau kita terpapar terpapar oksidasi polusi yang banyak. Oke. Kemudian bisa juga muncul akibat kurang tidur misalnya. Itu bisa hilang nggak sih? Nah, karena kulitnya itu memang tipis, kalau misalnya kita melakukan perawatan yang tepat, maka bisa memudar. Berkurang, oke. Tapi kalau misalnya kita kurang tepat, akibatnya karena kulitnya sensitif ya di sekitar mata kita, akibatnya kapiler-kapiler di daerah sana tuh makin mudah terlihatnya. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua adalah, nah ini dia, selain mata, kemudian muncul, Dahi ya? nah kerutan-kerutan. Iya. Kerutan bisa di dahi, di daerah sekitar mata juga, bahkan di smiling line. Nah, kerutan itulah yang bisa menyebabkan kita tampak lebih tua. Ini bisa Bijaksana. disebabkan- Oh, iya. Tampak lebih bijaksana. Meski demikian, kerutan ini bisa timbul karena efek tadi radikal bebas yang banyak sekali, paparan sinar ultraviolet, dan ini bisa merusak DNA di mana sel-sel kolagen dan juga serat elastin ini bisa berkurang jumlahnya. Akibatnya yang menarik kulit tetap kencang itu berkurang. Nah, lambat laun apabila ini terus-menerus terjadi, maka kerutan-kerutan ini bisa permanen. Nah, itulah bisa menyebabkan kita tampak lebih dewasa ya dibandingkan usia yang sebenarnya. Oke, dan yang ketiga adalah bisa muncul wajah yang kusam. Kulit kusam bisa muncul flek-flek wajah. Nah, flek hitamnya pada wajah ini bisa muncul pada daerah dahi, bisa muncul pada daerah pipi. Ya, paling banyak di pipi, biasanya pipi bagian itu atas. penanda penuaan dini juga tuh flek hitam tuh. Betul. Selain pengaruh hormonal, juga yang paling sering diakibatkan oleh paparan sinar ultraviolet. Apabila tidak dilindungi dengan baik kulitnya, kulit kita tuh melindungi bagian dalam tubuh kita dengan memunculkan seperti payung gitu. Oh, oke. Nah, kalau sudah seperti itu, muncullah sel-sel melaminnya itu makin banyak di wajah kita agar kulit bagian dalam terlindungi dari sinar ultraviolet. Oh, jadi yang flek hitam itu tuh melamin itu. Melanin. Melanin Iya. itu yang piring. Oh iya benar. Iya. Hampir aja. Makanya, tapi tetap kita harus tetap menjaga tubuh kita dengan olahraga, dengan makan nutrisi baik gitu kan ya. Betul, olahraga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Tapi kalau ngeliat gaya hidup sekarang ya, kita harus loh ada suplemen tambahan karena kan sulit sekali makanan kita bisa penuhin sesuai dengan kadar yang diperlukan. Nggak semua orang bisa, menurut aku ya. Gitu. Kalau tips kamu gimana nih? Kalau aku boleh berbagi nih di sini nih, kalau untuk Anda nih pemirsa, tentu kita sepakat lah yang namanya cantik itu kan relatif. Tapi yang bisa menyamakannya adalah apabila kita memiliki kulit yang sehat, yang akan membuat kita terlihat cerah, segar, dan awet muda. Nah, kalau untuk kesehatan kulit sendiri nih, saya bukan cuma mengandalkan perawatan aja dari luar, tapi juga harus mencukupi kebutuhan nutrisi untuk kulit dari dalam. Gimana caranya? Gampang banget. Dari dulu sampai sekarang, saya tuh selalu mengkonsumsi suplemen khusus kulit. Dan saya hanya percaya pada Nuriskin. Karena kita sudah tahu ini adalah suplemen khusus kulit yang mengandung nutrisi yang paling lengkap. Bayangkan, beta karotin, mineral zinc, itu kan sangat baik untuk kulit yang berminyak dan yang berjerawat. Oh, terutama nih kayak Anis, teman-temannya ini kan lagi masa-masanya ya. Nah, karena beta karotin dan zinc ini bekerja dengan sinergis untuk mengatasi jerawat dan mengurangi produksi kelenjar minyak yang berlebihan di kulit. Dan suplemen ini juga mengandung antioksidan loh, seperti green tea, terus OPC. Nah, OPC ini tuh dari ekstrak biji anggur merah. Terus ya ini sangat efektif sekali untuk menangkal radikal bebas yang bisa menyebabkan penuaan dini pada kulit. Seperti tadi yang disampaikan kan, bagian mana saja mesti diperhatikan. Jadi itu bisa mencegah timbulnya flek hitam, kerutan. Jadi kulit tuh akan tampak jauh lebih awet muda. Dan juga ya pemirsa, suplemen ini dilengkapi dengan herbal pelembab seperti spirulina alga, sarsaparilla root, ini yang bermanfaat sekali untuk melembabkan kulit wajah, tangan, kaki, pokoknya kulit secara menyeluruh setubuh Anda secara terus-menerus dari dalam. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal,
Gini nih cara konsumsinya, ini harus diminum secara rutin. Caranya 2 kali dalam sehari, jadi 1 tablet setelah sarapan pagi, terus 1 tablet lagi pada saat malam hari sebelum tidur. Nah, di bulan selanjutnya untuk perawatan aja nih, maintenance, cukup diminum 1 tablet pada malam hari sebelum tidur. Gampang banget kan? Nah, karena terbuat dari bahan alam, nah suplemen ini bisa dikonsumsi jangka panjang secara aman. Tidak menyebabkan nyeri lambung, alergi, maupun badan jadi gemuk. Itu nggak ada masalahnya. Dan itu bisa saya buktikan sendiri. Kulit jadi terasa halus, kencang, minyak di kulit juga jadi berkurang, jerawat pun cepat memudar, dan yang pastinya kulit jadi lebih bersih dan sehat. Hanya Nuriskin yang dosisnya pas dan terbukti aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Karena sudah lebih dari 15 tahun dipilih dan dikonsumsi oleh jutaan wanita di Indonesia. Jadi pemirsa, jangan salah pilih. Untuk perawatan kulit dari dalam, percayakan hanya pada Nuriskin. Pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Oke, terima kasih banyak Anya atas informasinya, juga Anis. Terima kasih banyak. Thank you ya Anis ya. Iya. Jadi kita udah sama-sama tahu ya. Hati-hati tuh. Nah, setelah ini masih ada informasi seputar cantik dengan makanan sehat. Apa saja ya kira-kira makanan sehatnya? Catet. Tetap di Dokter Os. Hindari diabetes dengan pola hidup sehat. Makanan berminyak, ya kemudian ini akan berujung pada kegemukan, obesitas, akhirnya masuk ke penyakit lainnya. Ya. Untuk persiapan Konsumsi asam folat memang dibutuhkan oleh ibu hamil. Tapi benarkah asam folat Ya, kembali lagi di Dokter Os Indonesia. Tentunya kebiasaan mengkonsumsi beragam jenis makanan ini dapat menentukan beragam penyakit yang akan dialami di kemudian hari. Salah satunya adalah makanan tinggi lemak jahat. Sebelum saya bertemu dengan bintang tamu saya ingin tanya kepada bintang tamu saya yang spesial juga nih adik-adik ini. Kira-kira makanan lemak jahat apa aja? Gorengan, santan, daging merah, terus? Oh ya gitulah ya. Oke, nah memang kebiasaan seperti ini dapat memanjakan lidah para kuliner. Tapi di sini saya tidak sendiri, saya akan bertemu dengan seorang wanita cantik. Dia mengidolakan saya dan saya juga mengidolakan dia. Ya, Lena Tan. Apa kabar? Dokter idolaku. Iya, Lena. Jadi apa yang harus dilakukan nih, Dok? Simpel, sederhana. Saya yakin seorang Lena Tan, ya, seorang artis yang pergi kemana-mana tentunya akan selalu memanjakan lidahnya. Kamu pasti seorang penikmat kuliner kan? Iya, aku tuh memang Ya. suka banget yang namanya makan. Pemakan segala. Hah? Pemakan segala, Oh, dokter. agak jauh dikit ah. Nah, hati-hati makanya. Ya, ini kan tentunya ada beberapa makanan tinggi lemak jahat yang bisa mempengaruhi kesehatan kita dan akhirnya berujung kepada beragam penyakit. Di sini nanti Lena akan memilih penyakit apa aja saja yang kira-kira disebabkan oleh makanan tinggi lemak jahat. Dan tentunya tidak Lena sendiri, kita akan minta bantuan penonton. Siapa yang mau ikut? Wih, rame ya. Ini semua pasti pada pengen dekat sama Cici Lena kan? Dan saya pilih dedek yang sebelah ibunya. Ya, tepuk tangan. Oke, dedek di mana? Di kanan sana ya. Namanya siapa? Indah. Indah, ya. Indah sekali namamu, Nak. Nggak sepanjang itu namanya, Indah aja. Oh, indah aja ya. Seperti sampai di situ. Iya, Indah boleh pegang mic ini. Indah tahu kan makanan berlemak itu bisa aja berisiko salah satu terhadap penyakit yang mematikan. Nah, Indah bisa kesini dulu, lihat tulisannya bisa kebaca. Nanti Indah boleh pilih beberapa penyakit ini. Waktunya hanya 10 detik untuk Indah dan Lena, ya. Penonton yang di studio boleh ngitung, nanti juga ada mesin waktunya. Kita hitung, 3, 2, 1, silakan. Mana dia isinya? Ini nyari isinya. Yeay! Ternyata ya. Ternyata tanpa Mama Lena. memilih aja gitu kan. Iya, Jawabannya benar, coba Dok. kamu nilai. Kira-kira Mama Lena jawabannya benarnya berapa? Banyak loh. Ayo Indah, penonton Dokter Indonesia itu selalu pintar-pintar loh. Indah tolong nilai, kira-kira yang benar apa aja? Kanker, 1, benar. Benar. Tepuk tangan buat Lena. Terus? Stroke.
Stroke 2 benar. Tepuk tangan. Terus Gangguan lemak, gangguan lemak darah benar. Benar. Lalu obesitas, obesitas benar. San Thomas. San Thomas benar. sama family. Ini benar. Familial hyperkolesterolemia benar. 6 yang benar. Kalau Indah, kanker benar 1. Kalian hitung berapa benarnya ya? Stroke berarti 2. Gangguan lemak darah. Familial hyperkolesterolemia. Obesitas. San Thomas. Gagal jantung. Menang Indah. Pintar, terima kasih ya Indah ya. Itulah anak-anak zaman sekarang ya. Kalau Salemannya, ya pemirsa, itu adalah beberapa nama penyakit yang siap dialami oleh seseorang apabila kebiasaan pola makannya selalu tinggi lemak jahat, makanan berminyak, ya kemudian ini akan berujung pada kegemukan, obesitas, akhirnya masuk ke penyakit lainnya. Ya, San Thomas ini adalah salah satu penyakit akibat tingginya kolesterol. Ini mungkin tidak terlalu familiar ya. Tingginya kolesterol akhirnya bisa dilihat dari perubahan pada kulit pada tubuh kita tuh kayak bintik-bintik merah muncul dengan sendirinya. Kita nggak tahu ada apa, kadang-kadang nggak ada makan apa, nggak ada alergi muncul. Kalau kanker pasti tahu, stroke pasti tahu ya. Gangguan lemak darah ini tinggi kolesterol jahat, familial hyperkolesterolemia ini adalah tingginya kadar kolesterol akibat memang dari keturunan ya. Kalau kita tahu, gagal jantung tahu, yang lain tahu ya istilahnya ya. Ya, kalau Lena mau nanya misalnya mana? faktor-faktor makanan itu apa aja sih, Dok? Jadi memang di saat usia bertambah ini pemirsa, kita tidak bisa menolak yang namanya hukum alam. Terjadi penurunan dari fungsi sel-sel tubuh kita, termasuk sel dari pembuluh darah, sel darah merah dan sel-sel lainnya. Sehingga kemampuan sel untuk memperbaiki diri ini tentunya akan semakin menurun. Akhirnya semakin mudah kita mengalami penyakit-penyakit yang mematikan. Apalagi kalau gaya hidup nggak sehat, jarang olahraga, merokok, alkohol, begadang, putus cinta berkali-kali seperti adik-adik. Ini membuat imun tubuh kita makin turun, akhirnya tidak ada yang membantu untuk perbaikan sel. Usia nggak bisa bohong, makanan nggak bisa bohong juga. Kemudian faktor yang lain adalah polusi, ya. Oke. Ya, kalau dokter tadi bicara mengenai olahraga, nah aku juga sama nih pemirsa. Kalau sudah merasa berat badan aku naik, pasti langsung deh berusaha olahraga teratur, diet rendah kalori, mengkonsumsi buah dan juga sayur, yang pasti minum air putih yang banyak. Nah, selain itu juga, saya juga nggak pernah lupa untuk rutin mengkonsumsi suplemen pelangsing, yaitu Thermolite Plus. Nah, suplemen kesehatan berupa kaplet yang terbuat dari ekstrak tumbuhan alami yang dikombinasikan dengan asam amino, vitamin, dan mineral. Sehingga ini paling unggul dan juga komplit dibanding produk pelangsing lainnya. Nah, karena juga memiliki mekanisme kerjanya 4-in-1. Yang pertama ini yaitu mengurangi nafsu makan dan rasa lapar. Jadi keinginan untuk ngemil, terus juga porsi makanannya pun jadi menurun dan cepat merasa kenyang. Kedua, ini menghambat penyerapan lemak. Lemak yang dimakan tidak masuk ke dalam tubuh, tapi justru keluar kembali bersama feses dan kotoran. Yang ketiga, ini adalah membakar lemak menjadi tenaga, sehingga tubuh lebih energik dan lebih langsing. Dan yang paling plusnya bisa mengencangkan tubuh, dan setelah lemak menghilang, tubuh juga tidak menjadi bergelambir, atau biasanya kan suka tuh ya lebih-lebih kayak gitu. Nah, sehingga kelihatannya lebih kencang dan tidak mudah gemuk kembali. Yang pasti produk ini juga bisa dikonsumsi baik pria maupun wanita mulai umur 17 tahun ke atas. Bagi yang memiliki berat badan di bawah 60 kg, minum suplemen ini 2 kali 1 kaplet per harinya. 1 kaplet di pagi hari dan 1 kaplet di siang hari. Nah, kalau berat badannya ini di atas 60 kg, setelah 3 hari, dosis dapat ditingkatkan 2 kali lipat, yaitu 2 kaplet di pagi hari dan 2 kaplet di siang hari. Thermolite Plus ini mengandung ekstrak tumbuhan alami, pastinya tidak menimbulkan efek samping, jadi nggak perlu ada takutnya ya, seperti buang air besar, buang air kecil, jantung deg-degan. Nah, itu kan biasanya ada efek-efek sampingnya. Ini udah nggak ada lagi dan tidak menimbulkan ketergantungan, jadi bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, untuk penonton di studio dan juga pemirsa di rumah, kalau mau tubuh langsing dan kencang, hanya Thermolite Plus. Plus langsingnya, plus kencangnya. Sebagai seorang wanita, apalagi entertainer, tentunya memiliki penata laksanaan dalam menjaga kesehatan secara prima, seperti seorang Lena Tan, ya. Tapi Lena Tan pernah ngalamin nama
selulit atau stretch mark nggak? Oh, selulit pernah deh kayaknya, stretch mark itu pernah ada, aku juga. Pasti ini tidak hanya Lena, tapi juga ibu-ibu yang habis melahirkan Betul. atau seorang wanita yang Obesitas, diet ekstrim, terus, obesitas, terus ya. jadi pas kurusnya seperti itu kan ada Pengen garis-garisnya. tahu Ya? bagaimana cara mengatasi, setidaknya meminimalkan Oh, untuk memudahkan gitu ya. si selulit dan stretch mark ini ya. Pasti pengen kan, apalagi seorang wanita yang memperhatikan penampilan. Informasinya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Rose Indonesia. Tahu nggak sih tanda penuaan yang paling cepat terjadi itu di mana? Kencangkan pipi dengan konsumsi tiram. Apalagi kalau sudah memasuki usia 25 tahun ke atas. Nah, elastinnya biasanya sudah mulai kendor tuh. Untuk persiapan Konsumsi asam folat memang dibutuhkan oleh ibu hamil. Tapi benarkah asam folat Kembali lagi di Dokter Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang bagaimana wajah cantik tidak harus selalu menggunakan make up. Wow. Tapi bisa menggunakan yang makanan bergizi dan bahan alamiah. Kalau rahasia cantiknya Angel tuh apa sih? Minum air putih yang banyak dan yang pasti harus tersenyum terus. Harus gitu. tersenyum. Lu penonton di studio senyum-senyum dong biar kayak Biar Angel, cantik. biar cantik. Aduh, saya juga mau. Gimana kita? Tapi kalau begitu kayaknya susah ya, saya nggak cocok ya. Lebih baik juga nih bagi penonton di rumah juga yang penasaran bisa mengkonsumsi tiram atau kerang. Wow. Siapa yang suka tiram atau kerang? Nah, ini bisa juga untuk mengkilaukan kulit Anda karena banyak mengandung zinc dan juga vitamin C sehingga dia bisa membantu untuk pertumbuhan dari elastin yang ada di kulit. Jadi Iya. kulitnya tetap awet muda, Kenceng ya? kencang. Oke. Apalagi kalau sudah memasuki usia 25 tahun ke atas. Nah, elastinnya biasanya sudah mulai kendor tuh. Nah, ini saya mau nanya dulu nih sama Angel. Tahu nggak sih tanda penuaan yang paling cepat terjadi itu di mana? Di keretan mata mungkin? Mata? Sebenarnya yang paling cepat tanda penuaan terjadi pada leher. Leher? Iya, Wow. makin banyak garis-garisnya. Kalau makin tanda-tanda penuaannya makin terlihat. Makanya lindungilah leher Anda dengan konsumsi brokoli karena banyak mengandung vitamin C, vitamin B, dan juga vitamin E. Jadi dia bisa membantu kulit kita terhindar dari paparan sinar ultraviolet dan mencegah tanda penuaan dini. Oke. Nah, setelah itu Brokoli. perbanyak alpukat. Nah, suka kan alpukat? Suka alpukat. Biasanya diapain alpukat? Di jus. Kalau enggak dihancurin aja, terus dimakan deh pakai susu. Pakai susu ya, Iya. susunya. Terus pakai gula, pakai coklat, Pakai susu coklat aja, udah nggak pakai gula lagi. itu yang bikin lemaknya nambah yang itu, padahal ini lemak baik nih. Alpukat ini banyak mengandung lutein dan omega 3. Ini bagus sekali kalau kita mau gunakan sebagai masker. Wow. Udah pernah nyoba belum masker alpukat? Belum. Jadi ambil sedikit dari buah alpukat yang dibutuhkan, kira-kira untuk satu wajah, ditambahkan 1 sendok teh madu, ya. Kemudian ditambahkan juga 1 sendok teh yogurt. Nah, setelah itu kita campur sampai merata. Dioleskan pada wajah yang sudah dibersihkan. Jadi jangan yang bermake up gitu Bermake ya. up. Jadi yang sudah dibersihkan, dicuci biasa, kemudian diletakkan pada wajah selama kurang lebih 15 menit. Tuh, penonton ada yang mau nyoba nggak nih? Ada nggak? Coba ya, tarik. Nah ini aja deh yang deket deh, sini kak. Nggak mau lepas. Ini sekalian modus kayaknya. Kenapa ya? Saya mau nanya namanya tapi kejauhan, sini sedikit. Oke, namanya siapa nih? Saya mau kenalan dulu. Yanor. 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 Ini langsung diaplikasikan ya ke kulit Aku wajah pegangin. ya. Oke. Ini setelah dicampur tadi, kita aplikasikan ke kulit wajah. Ya, kita anggap aja kulit wajahnya Yanor ini bersih ya. Oke. Nggak apa ya Yanor ya? Ini supaya kulit wajahmu lebih berkilau. Di rumah nanti setiap ini bisa berapa kali maskerannya dok? Iya, 2-3 kali seminggu boleh. Ah, tuh, Karena ya, ini bahan Nor. alami. Jadi Ya, setelah benar.
diletakkan di wajah, dioleskan, diamkan selama 15 menit. 15 menit ya Nur, jangan lupa. Nah, Kok kamu mirip Hulk? nah, ini di hidungnya, di hidung. Oke, ini kita tunggu selama 15 menit. Baru kemudian nanti cuci bersih ya, Nur ya. Tapi ya Nur kalau mau ke leher boleh kok. Nanti mukanya doang, lehernya nggak langsung. Oh iya benar-benar. Sampai tangan juga mungkin ya kan yang kelihatan sama paparan dari matahari. Terima kasih banyak ya Nur. Terima kasih banyak Terima Angel kasih. TV. Ya, terima kasih juga pemirsa di rumah telah menyaksikan Dokter Rose Indonesia selama 1 jam. Saya Dr. Esa Broto Asmoro. Mohon pamit, jangan lupa saksikan di episode selanjutnya untuk menemukan sehat yang sesungguhnya. Di mana lagi kalau bukan di Dokter Rose Indonesia.